Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Mail Radio Show. Nah, pada kali ini saya teman-teman mengucapkan minal izin wal faizin dulu ya untuk teman-teman muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan pada kali ini ya kita akan membacot kembali ya. Ada hal yang menarik yang ingin saya bahas pada kali ini teman-teman. Melihat podcast di YouTube ya beberapa minggu yang lalu, ada podcast dari Deddy Corbuzier dengan Ferry Irwandi membahas tentang stoikisme. Nah, menarik ya teman-teman. Memang kata ataupun kalimat stoikisme ini terlalu awam ya kita dengarnya, memahami tentang stoikisme. Namun sebenarnya ini relate sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya, ini filsuf dari Yunani ya, memahami tentang stoikisme. Dalam arti sederhananya kita bisa menerima keadaan dalam tubuh kita ya, menerima sesuatu hal realita yang ada dalam pengendalian tubuh kita. Nah, hal ini menariknya ketika Ferry Irwandi dan khususnya Ferry Irwandi membahas tentang stoikisme yang memahaminya dari tahun 2017 ya. Itu apabila direlasikan dengan kehidupan saya tentang keakuan saya, ini sangat relate sekali ya teman-teman. Dimana kita menerima fase-fase penderitaan, fase-fase kekecewaan, fase-fase kecemasan, kekhawatiran itu yang pernah saya alami. Ternyata ini relate sekali ya teman-teman. Karena saya belum mendalam memahami tentang stoikisme ini. Nah, itu ternyata stoikisme ini saya mengartikan, oh ini yang saya alami gitu kan tentang stoikisme ini. Nah, terus kemudian apa ya, memahami tentang penderitaan, kemudian kita berada dalam titik terendah dalam hidup gitu kan, itu rasa yang kita alami itu sangat mengkhawatirkan juga ya, karena dalam fase kita berada dalam titik terendah itu, berada dalam titik terendah dalam hidup ya, kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang-orang di sekitar gitu kan. Seolah-olah orang-orang di sekitar itu tidak peduli sama kita ya. Diombang-ambing dengan keadaan ya. Nah, stoikisme ini tentang cara bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menerima keadaan, misalkan keadaan dalam hal penderitaan, kekecewaan, khawatir gitu kan. Bagaimana kita bisa menerimanya dengan ikhlas gitu kan ya. Nah, hal ini memang tidak mudah ya teman-teman. Kita di fase dimana terombang-ambing dengan penderitaan gitu kan. Nah, hal stoikisme ini menurut saya ini kembali lagi pada diri kita yang bisa mengendalikan diri. Yang arti dari stoikisme itu kita bisa mengendalikan pengendalian diri ya, apa yang bisa kita kendalikan, apa yang mampu kita kendalikan, itu stoikisme mungkin ya. Nah, relate dalam kehidupan saya itu sama hal memahami tentang stoikisme ini. Nah, kemudian di fase kekecewaan ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan, apakah kita resiko menerima dari sebuah kekecewaan itu, bagaimana kita bisa mengendalikannya gitu kan. Itu pernah saya alami juga. Kemudian dalam pekerjaan itu kan, dimana ibaratnya kita bekerja di satu perusahaan ataupun bekerja di salah satu instansi, kita mengambil keputusan untuk resign gitu kan, itu kita harus siap menerima resiko dari pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, hal itu supaya kita bisa berdamai, bisa bahagia ya dengan hal-hal kekecewaan, penderitaan, kekhawatiran itu, salah satunya kita bisa mengendalikan diri kita sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Nah, kembali lagi ke stoikisme tadi. Ternyata itu sudah saya alami gitu kan, meskipun saya tidak mendalami memahami tentang stoikisme itu gitu kan. Bagaimana kita mengendalikan diri, kemampuan kita mengeksplor kemampuan, lebih mendominasi mengeksplor kemampuan kita gitu kan.
produktivitas dalam pengendalian tubuh kita gitu kan, dibandingkan ketika kita sedang mengalami penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan. Nah, itu kembali memahami tentang stoikisme itu kembali pada diri kita sendiri ya, yang bisa memaknakan, mengaplikasikan agar produktivitas bahagia itu selalu ada dalam tubuh kita ya. Itu sering saya bawakan juga di radio-radio tentang pengendalian diri ya, tentang ya kita bisa menyelesaikan masalahnya ini hanya kita sendiri ya. Tergantung kita bagaimana standar kebahagiaan kita, standar emosi kita, standar controlling untuk mengendalikan itu sendiri, masalah itu sendiri. Nah, demikian ya sharing pada pagi hari ini ya seputar stoikisme ya. Sampai jumpa kembali di channel Mail Radio.